Teh Desi. Hai. Suka dia nge-twist gitu ya. Baru ingat pas gitu loh. Tergantung pesanan dong. Teh, makasih lo Teh. Sama-sama. Seneng loh aku kayak, akhirnya Teh Desi gitu loh. Apa sih yang nggak buat Onat anakku? Cila iya. anakku. Teh, tapi senang banget. Enggak, ini serius. Karena ya udah senior banget. Itu baru berapa orang ya? Om Indro, Teh Desi, abis itu Eyang. Bagus dong. Iya. Yang paling tidak memanfaatkan relasi dong. Iya, karena satu film ya. Kayak kalau nggak satu frame nggak ada yang mau deh. Nggak boleh gitu dong. Doanya ini semoga menjadi pintu gerbang siapapun hadir di sini karena dirimu medianya kredibel. Dan orang menjadi betah curhat dengan dirimu melalui podcastnya gitu dong. Doanya ya. Tapi first question adalah aku tuh tahu Teteh hanya di Tenda Biru. Sobat. Itu kayak legend itu Teh. Itu lagu tuh kayak tak sengaja lewat rumahmu mah. Itu rumahnya siapa sih Teh? Hah? Kayaknya rumah mantan gue deh. Enggak, tapi itu awal karir Teteh? Enggak, sebetulnya si sebelum Tenda Biru itu ada. Terus kemudian ditawarin Tenda Biru karena sebelumnya itu pertama kali masuk dapur rekaman, celah dapur rekaman zaman dulu kan disebutnya dapur rekaman ya. Itu pada saat saya syuting pertama kali di film tahun 88. Elegi buat Nana. Waktu itu saya diminta Dwiki Darmawan untuk masuk dapur rekaman nyanyiin soundtrack filmnya dengan Rian Hidayat almarhum. Itulah pertama kali saya masuk dapur rekaman memahami bahwa tes vokal, olah vokal harus begini, harus begitu, musik begini, masuk rekaman begana, begono. Itu pelajaran penting banget buat saya. Padahal saya bukan penyanyi. Jadi saya waktu itu, aduh mas saya kan bukan penyanyi. Belajar. Nah, nenek saya juga selalu bilang bahwa apapun kesempatan yang diberikan Allah di mata kamu, di depan kamu, lakukan hal itu adalah merupakan sebuah tempat untuk belajar. Sebuah pengalaman penting, makanya kita harus mengeluarkan potensi kita semaksimal mungkin dan mendengarkan dan mematuhi apapun yang diajarkan oleh orang-orang sebagai mentornya. Nah, oleh karena itu saya manfaatin. Yang keduanya kemudian waktu itu selain itu ditawarin lagi nyanyi soundtrack untuk film juga. Glenn Kemon mudik, suruh nyanyi Sunda. Lah kan gampang. Lah kan Teteh Sunda. Tapi nyanyi Sunda teh susah. Aduh, astagfirullah. Itu lebih deg-degan lagi. Akhirnya belajar lah itu bagaimana menyanyi cengkok-cengkok Sunda yang memang sumpah dupa. Aduh, astagfirullah, susah banget. Tapi ya itu pelajaran penting kembali lagi ya. Saya melihat itu sebagai sebuah hikmah dalam perjalanan karir saya. At the end kemudian ditawarin lah itu si Tenda Biru itu tahun 96 kalau tidak salah. Kemudian booming. Which I'm sorry, mohon maaf lahir dan batin. Sebenarnya pada saat itu saya tidak jatuh cinta dengan lagunya. Tenda Biru. Jadi waktu itu, aduh, kok lagunya sedih banget dia. Dalam bayangan kita tuh kan masuk pertama kali sebagai penyanyi itu kayaknya bukan penyanyi, aktris yang bisa menyanyi. Pengennya kan punya cita-cita, lagunya pengen yang kayak gini, pengen yang kayak gitu. Inilah begini, musiknya begini. Itu ternyata tidak terwujud. Nah, pada saat itu nenek saya membesarkan hati saya. Udahlah, Nah, dikerjain aja. Ini kesempatan yang diberikan oleh Allah. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan apapun yang nenek aku bilang gini. Segala sesuatu yang kita inginkan itu belum tentu terbaik menurut Allah. Siapa tahu yang buruk menurut kita itu baik menurut Allah atau sebaliknya. Baik menurut kita, buruk menurut Allah. Nah, oleh karena itu udah dikasih tahu soal ayat Al-Quran ya sudah lah ya, gue nurut sama orang tua. Ya udah ikutin jalannya. Ternyata boom, alhamdulillah 1 juta kopi di Indonesia, dapat HDX Award, 1 juta kopi di Malaysia. Itu juga dapat Cinetex Platinum, penghargaan Platinum dari sana, dari Malaysia. Saya sampai diundang di Malaysia untuk bisa kemudian present lagu Tenda Biru di sana. Ya itu hikmahnya. Jadi oleh karena itu dalam semua perjalanan kehidupan saya sampai alhamdulillah saya umur 48 tahun sekarang, insya Allah 49 tahun nanti bulan Desember. Itu saya selalu berpikir bahwa manusia itu menjalani kehidupan adalah hanya menjalani takdir yang sudah disiapkan oleh Allah. Gitu ya. Artinya yang berbeda apa? Berbeda ya ikhtiarnya. Berbeda adalah usaha kita untuk merubah nasib kita gitu. Bahwa saya pengen lebih giat, bahwa saya pengen memilih yang ini kayaknya porsinya segini deh, yang ini kesini. Nah itu adalah pilihan kita. Contoh ketika saya mau jadi gadis sampul pada saat itu, saya nggak pernah terpikir mau jadi gadis sampul, bukan cita-cita saya nggak suka difoto sejak kecil, tapi Allah takdirkan saya untuk jadi model.
Entar lo. Berarti 14 tahun udah jadi gadis Sampul. Kan gadis Sampul lu patokan cewek-cewek cakep ya? Iya, Masya Allah. Iya dong. Pokoknya lah, aku tuh mukaku nggak cakep-cakep dulu. Dulu tuh dibilangnya fotogenik, cenah gitu. Cenah tuh katanya ya. Cenah. Foto ini cenah gitu ya. Oh, itu tuh di ujung ya, Teh? Fotogenik. Iya, katanya gitu. Oh, katanya. Kayak gitu. Nggak, tapi kan lu patokannya itu, Teh. Pokoknya kalau cewek-cewek, misalnya Teh Desi, Dian Sastro, pasti awalnya yang cakep-cakep dia. Dibanding Dian Sastro masih nggak ada apa-apanya. Tuh, Teteh suka ngerendah gitu. Biasa aja, saya mah ada orang Indonesia banget gitu pada saat itu juga. Itu saya juga waktu dianggap masuk finalis ya, sampai dinilai masuk finalis, itu tuh sampai yang, hah benar kan kita mah orang kampung gitu, masih ada pemikiran seperti itu. Sampai nenek saya bilang, udah pergi aja, mama saya juga support. Tapi perjanjiannya ayah saya tidak terlalu support karena dia takut saya nggak sekolah. Kalau anak-anak sekolah udah mulai dikenal bisa bekerja dan menghasilkan uang, ujung-ujung kayaknya nyari duit lebih enak daripada sekolah, gitu kan? Yeah, bener. Karena itu komitmen dengan ayah saya adalah tetap harus S1 lulus. Walaupun kamu jadi artis. Kalau kamu tidak bisa dan sekolah berantakan, berarti kamu harus berhenti jadi artis. Kurang lebih seperti itu. Diantarin nenek kemanapun, om saya yang menjadi manajernya. Alhamdulillah lewat. Bisa berhasil seperti yang itu rules dari my father. Oke. Pokoknya apapun yang Teteh lakuin, lulus aja S1. Dan akhirnya Teteh nggak lulus kan? Dirimu. Oh gitu. Akhir lulus. Akhirnya lulus S1, bahkan sekarang Teteh tercatat jadi mahasiswa S3 di Atmajaya. Ngeri banget. Ntar dulu deh, Teh. Berarti kalau Teteh S1 lulus, S2 lulus, S3 lulus, itu pada saat melakukan itu syuting jalan terus? Syuting tetap jalan. Jenius ya. Masya Allah, amin. Itu dia yang tadi saya bilang, bahwa semua pilihan. Ya. Apakah kemudian akan ada kesulitan? Insya Allah ada. Apakah kita akan merasakan lelah banget? Insya Allah ada. Apakah ada konsekuensi yang lain? Pasti. Konsekuensinya saya nggak bergaul, konsekuensinya saya nggak bebas main, terserah saya mau kapan. Karena saya punya tugas-tugas yang sudah menunggu saya ketika saya selesai kuliah, saya ada kerja. Ketika selesai kerja, saya ada PR selesai kemudian ada ujian selesai ada itu semua udah long list lah gitu. Jadi alhasil mungkin ada beberapa hal yang harus kita korbankan sebagai sebuah konsekuensi, which is fine gitu ya, karena kan Tuhan itu kan adil. Gak mungkin semua kita dapat gitu. Benar, pasti ada suatu hal yang tidak kita dapat, tapi di sisi lain kita berhasil. Salah satu contohnya adalah ketika saya berhasil dalam dunia karir politik saya, karir aktris saya, ataupun apapun lah itu ya dalam dunia entertainment. Tapi kemudian Allah memberikan ujian dalam dalam urusan pernikahan saya misalnya gitu. Saya tidak mengalami keberhasilan gitu. Menurut saya itu ya dijadikan sebagai sebuah pelajaran dan hikmah hidup bahwa Tuhan itu adil. Oke, nice. Oke. Teh, kalau kita ngomongin film, Teteh masih inget gak udah berapa film yang Teteh mainin sepanjang karir Teteh? Nggak pernah ngitung. Kira-kira 20, 30, 40? Can be 30 I think. 30 kan lah, dari umur saya 15 kan. 30 kan lah. Itu banget ya? Iya, India banget. Ken lah. 30 film ada? Ada, insya Teteh Allah. masih inget gak film pertama Teteh? Itu, Elegi buat Nana. Oke. Habis itu kemudian Saskia, di tahun sama... Saskia Gotik kan? Bukan. Saskia itu novelnya Mirawe setahu saya. Tahun berapa Teh? Itu tahun 88 di tahun yang sama. Jadi saya masih jadi figuran waktu itu, jadi temannya Ria Irawan almarhum. Lalu kemudian di tahun yang sama selesai mengerjakan hal itu, ditawari lagi untuk menjadi peran utama bersama Riko Tampati dan juga Nurul Arifin di film Saskia tersebut. Nah itu bener-bener yang belajar banget tuh, reading, blocking, diseriusin kayak kita sekolah aja gitu karena kita juga nggak mau bermain dengan para senior itu kemudian kita dianggap salah atau kayaknya ini nggak serius banget nih anak baru gitu kayak gitu-gitulah. Katanya mau nyindir saya bener nih? Sebenarnya. Kalau tersindir ya alhamdulillah ya, berarti lo nggak boleh gitu. Kayak gitulah kurang lebih. Nah jadi saya betul-betul memanfaatkan hal itu sebagai sebuah bentuk profesionalisme kerja karena nenek saya bilang itu kepercayaan yang diberikan oleh orang lain, kamu cuma satu kali jadi figuran tapi langsung dikasih peran utama. Nah, oleh karena itu jadikan ini sebuah keseriusan untuk menunjukkan potensi dan belajar menunjukkan profesionalisme kerja kamu gitu. Oke, tapi mas aku sejak kapan ya Teteh tiba-tiba kayaknya gue harus jadi aktris deh gitu? Nggak pernah terpikirkan. Terus tiba-tiba kayak spontan gitu. Makasih ya. Masih inget Bang Komeng dong. Nggak, berarti Teteh emang spontan? Janda terdepan. Nggak pernah ketinggalan. Astagfirullahaladzim. Nggak, berarti kan gini, emang Teteh cita-citanya ini pas SMP SMA? Dokter. Wah baru. Berarti bukan aktris? No.
Kok bisa ke situ? Hanya menjalankan apapun yang ada di depan mata. Itu yang tadi saya bilang bahwa saya hanya menapaki sebuah takdir yang sudah dipersiapkan Allah tanpa saya bisa memilih, tapi pilihan saya adalah memanfaatkan kesempatan tersebut semaksimal mungkin dan memperlihatkan potensi saya. Oke. Am I comfortable being an actress? I'm not. You're not? I'm not because I don't like. Saya orang yang sesungguhnya saya orang introvert. Saya tidak suka sharing my thought, my feeling, my life, my private life sama semua orang. Tapi dengan menjadi aktris ataupun dunia entertainment itu kan membuat kita menjadi lebih terbuka untuk beberapa hal. Tapi saya cukup konsisten untuk kemudian ini aja yang dibagi, ini nggak boleh. Gitu dan karena saya begitu ketat dan begitu prinsipil buat saya dunia pribadi saya, sehingga orang-orang tuh pada sebel sama saya. Ada suatu momen di mana saya tersebut sebagai seorang Miss No Comment gitu ya, karena my private life is my private life gitu. Dan saya paling tidak suka berkomentar terhadap apapun yang terjadi di dalam dunia entertainment. Saya pelit komen. Karena menurut saya aja belum benar, ngapain gue komen-komenin orang gitu. Pikiran saya seperti itu pada saat itu. Dan alhamdulillah sih sampai detik ini saya masih tetap menjaga hal itu. Jadi kalau ditanya apa saya suka menjadi artis, dalam konteks orang harus tahu dunia saya harus sharing dunia pribadi saya, itu saya nggak suka. Tapi dalam dunia kerjanya, karena ini adalah rezeki dari Allah, kesempatan dari Allah yang harus saya berikan, dan kemudian Allah memberikan bonus-bonus kejayaan, popularitas, kemudahan rezeki finansial, kemudahan privilege apapun gitu ya. Ya itu saya nikmatin, alhamdulillah gitu. Ya itu dia kan seperti tadi saya bilang, hidup ada enaknya, ada nggak enaknya. Nggak enaknya apa? Ya saya nggak suka sharing apapun sama orang, tapi kan enaknya juga banyak. Jadi saya berpikir ya udah dijalanin aja gitu, walaupun ini mungkin bukan tujuan saya. Mungkin yang tadi dipikir, karena balik lagi pada prinsip hidup. Saya pengen jadi dokter. Mungkin menurut Allah itu bukan yang terbaik buat saya, tapi yang terbaik saya bisa menjadi seorang artis. Walaupun saya nggak suka. Jadi dalam setiap langkah hidup saya itu yang selalu menjadi dasar pemikiran atau prinsip hidup saya ketika saya menapaki apapun yang mungkin tidak saya sukai gitu. Jadi politikus, I don't like it. I don't like talk, I don't like lobby, but I have to be there. Gitu kan? Taruh. Teteh nggak suka jadi aktris, nggak suka politik jadi politikus. Teteh maunya apa sih? Jadi dokter. Malah nggak sampean? Enggak. Karena pada saat itu saya... Kenapa nggak belajar S1, S2, S3 kedokteran? Waktu itu saya udah daftar kedokteran di salah satu perguruan tinggi. Tapi pada saat itu saya tidak lulus, sehingga saya lulus SMA kelas SMA itu tahun 92. Terus saya nggak lulus. Saya drop. Sampai ngerasa, gila ya gue bego banget, ternyata gue nggak pinter, gue ranking bagus, sekolah kelas fisika 3 tahun. Karena itu kan saya punya cita-cita. Jadi serius banget walaupun saya syuting, sampai nggak tidur-tidur harus belajar supaya bisa lulus masuk kedokteran. Ternyata saya nggak lulus. Saya bilang sama ibu saya nggak mau kuliah karena ternyata saya bego. Karena saya aja nggak lulus untuk menggapai cita-cita saya aja, saya tidak berhasil. Ketika itu terus ibu saya ngomong kayak gini, ya udah nggak apa-apa, dinikmatin aja kalau kamu memang nggak mau sekolah. Akhirnya saya nggak mau sekolah setahun. Oleh karena itu terus kemudian ibu saya ring a bell-nya ibu saya supaya saya bisa balik lagi kuliah. Mau bangunin bapak lu dari kuburan. Bukannya dulu janjinya diizinin jadi artis, kamu harus lulus S1. Akhirnya saya masuklah perguruan tinggi. Saya pikir apa yang dekat dengan jiwa dokter. Pada saat itu saya pikir memberikan pelayanan yang sama kurang lebih adalah psikolog, seorang psikolog. Karena itu saya split waktu itu, ngambil hukum untuk jadi lawyer, satunya lagi untuk ambil psikolog. Lulus dua-duanya. Terus tapi nenek saya kayaknya kecenderungannya dia lebih support saya untuk menjadi seorang psikolog. Kenapa nggak jadi psikolog diseriusin teh? Saya sebenarnya waktu itu udah punya surat izin praktek, tapi tidak saya perpanjang. Kenapa? Bingung juga ya, problem gue lebih banyak daripada bantuin problem orang. Kayaknya masalah gue lebih banyak daripada masalah lu. Jadi gue benahin diri gue dulu aja deh gitu. Kurang lebih gitulah. Pikirannya seperti itu. Tapi ya bukan berarti juga saya kemudian tidak memanfaatkan ilmu. Karena itu ibu saya bilang, nah kalau kamu nggak mau praktek, buka klinik sendiri, lalu kemudian membantu orang lain, terus gimana caranya kamu memanfaatkan ilmu? Nanti ditanya Allah loh, dia yaumul hisab, kata mama, untuk apa ilmumu kamu cari, tapi kamu tidak memanfaatkan. Alhasil waktu itu saya sempat jadi dosen 2 tahun di Atmajaya, lalu kemudian honorer ya, tapi pada saat itu saya kemudian retreat karena saya mau masuk dunia politik pada tahun 2013. Ya itu adalah salah satu wadah di mana tujuan saya adalah memanfaatkan ilmu psikologi saya di dalam dunia politik. Oke. Kalau kita ngomongin politik, kenapa tiba-tiba Teteh yang udah, wah kayaknya kalau orang dengan nama Desi Ratnasari itu legendary. Astagfirullahaladzim. Nggak bener. Tua banget dong gue. Siapa yang datang? Desi Ratnasari kayak wow gitu loh. Masa kan sih? Iya. Insya Allah, amin. Semuanya gitu kayaknya hampir rata. Iya nggak ya?
Desi Ratnasari tuh kayaknya tuh. Jangan lebay deh. Beneran teh, kalau udah nama Desi Ratnasari kayak kayak udah megang sih? Gitu. Terus tiba-tiba kenapa ke politik ya? Apakah Teteh memanfaatkan ketenaran Teteh untuk masuk ke politik? Apa emang Teteh kayaknya gue udah mulai harus melayani masyarakat nih? Kecenderungannya yang pertama adalah memanfaatkan ilmu. Salah satu hal yang bisa memungkinkan saya untuk memanfaatkan ilmu, dan pada saat itu Allah mudahkan saya dipertemukan dengan Pak Hatta oleh Pak Adi Aksa Daud, sehingga ini saya melihat ada kesempatan untuk bisa memanfaatkan ilmu, dan kemudian tujuan hidup saya menjadi berubah. Karena nenek saya juga bilang, kamu mau sampai kapan nih nyari duit buat diri sendiri dan hanya untuk kepentingan diri kamu? Kapan kamu mau, kasarnya gini, kalau nenek saya itu kan ngajarin zakat infak sodakoh. Kebayang loh kalau zakat infak sodakoh kamu itu dari gaji kamu cuman bantuin berapa orang nih, tapi kalau kamu berbuat sesuatu dalam dunia politik bisa berdampak kepada seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia, walaupun itu bukan duit kamu secara tidak langsung gitu lah kasarnya. Sebenarnya duit kita juga ya, kita bayar pajak kan ya. Makanya. Ya, one off-nya lah, bayar dong. Kita tekan kontrak bakal kalau nggak ada NPWP kan. Nah oleh karena itu menurut saya ya udah, itu diniatinnya adalah sebagai sebuah bentuk. Kalau kita ngomongin melayani masyarakat kayak lebay banget, pasti orang lagi ngomongnya gitu kan. Tapi niat saya adalah memanfaatkan ilmu. Syukur-syukur Allah kasih bonus itu bisa bermanfaat bagi masyarakat yang memilih saya maupun yang tidak memilih saya melalui kebijakan yang saya buat. Gitu. Oke, wow nice. Oke, berarti waktu Teteh mutusin buat kayaknya gue jadi anggota DPR deh gitu. Berarti Teteh udah berpikir gue tinggalan dunia perertongan, Udin kali ya? Iya. Gitu? Oke. Karena pilihan kan balik lagi. Nggak bisa dirimu jalan dua-dua. Kenapa? Kenapa Teteh punya pikiran kayaknya Ertong udah capek, apa kayak udah ngerasa di Ratnasari nih gue udah megang? Enggak lah, kalau mau ngomongin soal nyari duit mah lebih enak nyari duit jadi artis. Nggak puyeng. Lebih bebas, nggak ada keterkaitan dengan penggunaan anggaran negara gitu kan, kita nggak digaji negara. Jadi gue mau pakai apa duit itu suka-suka gue kan gitu. Gue terus kemudian nggak bakalan diliatin monitoring PPAT kan BPK gitu kali ya. Nggak perlu pelaporan ke BPK gitu. Nah menurut saya nggak ada prosedur-prosedur itu. Tapi karena prinsip saya adalah ingin memberikan manfaat dan memanfaatkan ilmu yang saya punya, jadi tentu ada konsekuensi-konsekuensi lain. Jam kerja saya pasti lebih prioritas adalah jadi anggota DPR. Kalaupun saya masih tampil di TV, di podcast seperti kamu undang ini adalah setelah saya melakukan yang prioritas gitu. Jadi kalau ada tawaran-tawaran film, itu berarti memanfaatkan waktu di mana saya tidak ada agenda kerja DPR. Gitu. Itu menjadi komitmen. Nah, kalau saya mau balik lagi jadi artis, ya udah berarti pilih mau yang mana. Tapi kan kalau dunia politik nggak bisa disambi kali gitu kan. Tapi how was the politic life? Kan mas aku dari dunia perertongan yang syuting, ini, itu, tiba-tiba ke politik. How was politic life in Indo? Honestly? Ada dua perasaan yang saya punya. Satu, make me happy, and at the same time stressful. Make me happy adalah ketika saya pergi ke Sukabumi, di mana bertemu dengan konstituen yang memilih saya maupun yang tidak memilih saya. They're so happy dengan apapun program yang saya bawa. Ketika bertemu dengan mereka dan mereka merasa terbantu, walaupun itu satu titik kecil, tapi kayaknya itu cahaya besar buat mereka. Terus kemudian dengan kebijakan-kebijakan, ada beberapa komunitas-komunitas terus yang merasa terbantu dengan apapun yang saya suarakan di politik ya, di dalam dunia politik, entah itu di komisi, entah itu di badan legislasi di mana saya bertugas. Yang stressfulnya adalah aku nggak suka basa-basi. Tapi dalam dunia politik basa-basi menjadi suatu bagian dari kehidupan lobby, dari kehidupan komunikasi politik. We should do that. So jadi terkadang. Tapi kan Teteh emang juga acting kan? Astagfirullahaladzim. Maksudnya basa-basi gampang lah. Kalau acting kan dibayar, kalau dalam dunia politik nggak dibayar. Iya juga ya. So, jadi menurut saya tuh ya kadang-kadang temen juga exactly like what you said. Kan bisa acting deh gini-gini. No. Karena acting buat saya ada profesi saya. So kenapa saya harus berakting dalam dunia nyata di mana itu bukan profesi saya gitu. Jadi itu apa ya? Different type. Yes, gitu. Jadi saya nggak bisa mix up. Kenapa gue harus acting? Orang gue nggak setuju, ya nggak setuju aja. Gue setuju aja gitu. Nah, karena itu saya selalu minta ke bos saya, my boss, which is adalah ketua umum partai. Saya selalu bilang bahwa put me in something or area yang make me happy doing it. Jadi kalau urusan ngelobi, urusan harus basa-basi, don't give me that kind of job gitu. Jadi kalau untuk berargumentasi dalam urusan substansi RUU, pengawasan, undang-undang dan sebagainya,
put me in there gitu, karena itu adalah pekerjaan saya di mana saya happy sebagai orang yang alhamdulillah Allah mudahkan saya kuliah gitu sampai S3, baca, melihat, menganalisa, menilik, menyampaikan informasi ataupun menyampaikan ide-ide tertentu berdasarkan hasil analisa itu saya lakukan. Waktu itu saya ditempatkan di badan legislasi, which is kerjaannya adalah baca. Tidak semua orang suka baca. Jadi saya sudah 2 periode selalu ditempatkan di badan legislasi. Oke. Berarti kan aku tuh juga ngeliat berita Teteh terakhir. Berarti Teteh itu udah like 18 years ya, being a single mom. Yes. I mean, why? Why? Trauma, belum ada orang yang pas, standar Teteh emang ketinggian. Karena kan kalau yang gue bilang ya, kalau mau ngejar Teh Desi lagi gitu, kayaknya pada mundur deh. Why not then? Tapi 18 tahun tuh udah lama loh. Apa emang pakem? Bodoh ah. Gue mau jadi single mom, gue mau gedein anak gue. Awalnya sih saya masih berharap bahwa akan ada sebuah ikatan perkawinan baru. Tapi sebenarnya in between 18 years itu kan 8 years I was with someone gitu kan, even we veiled doing more than that gitu, more than engagement gitu. Jadi pada saat itu pikirannya adalah tidak terlalu ngoyo. So saya harus fokus untuk membesarkan anak saya fokus untuk dalam dunia politik, menunjukkan bahwa diri saya memiliki potensi dan artis, tidak diragukan kemampuannya. Kurang lebih itu mission saya. Jadi ada laki dalam kehidupan itu alhamdulillah, nggak ada juga nggak dikejar-kejar nggak apa-apa. Gitulah kurang lebih kayak gitu. Nothing tulus. Ya. Dan ternyata nothing tulus itu berkelanjutan sampai nggak ada yang datang. Terlalu, emang nggak ada yang datang? Apa standar Teteh ketinggian? Sebenarnya sih standar saya sih enggak ya, mengaca daripada pengalaman kehidupan saya. Saya itu selalu punya prinsip sekufu gitu ya. Sekufu itu artinya sama satu visi misi dalam urusan keilmuan, dalam urusan agama ya. Agama itu kan kita beribadah. Ilmu, agama. Ya. Terus kemudian dalam urusan finansial, karena saya pernah punya pengalaman, kalau laki gajinya di bawah saya, nggak pede. Nggak pede. Udah deh, saya tuh tidak mau terjebak lagi ke dalam kolam yang sama. Saya harus berenang dan mengalami perasaan-perasaan yang nggak nyaman gitu. Kenapa gue dejavu gitu? Sebenarnya itu ketakutan. Walaupun kalau kita mau bicara menyerahkan total 100% kepada Allah, apapun yang terjadi, mau dia orang biasa, mau dia begono, mau dia begini, kalau Allah bilang jadi. Hanya kan kita berelasi. Berelasi itu kan nggak ada campur tangan Allah, itu hanya doa. Dan bagaimana ketakwaan keimanan seseorang itu nggak bisa saya kontrol. Ya lakinya dong yang kontrol. Ya kalau lakinya beriman, iya kali nyantai aja gitu. Nah kalau lakinya nggak beriman, gimana gue bisa tahu kalau lakinya beriman atau nggak beriman dalam urusan hati ya? Dalam urusan ibadah mungkin saya bisa ngelihat ya, sholat 5 waktu, dia nggak minum alkohol, kemudian dia menerapkan ajaran-ajaran dalam kehidupannya, zakat, infak, sedekah, rukun iman, rukun ihsan dia jalankan gitu misalnya. Tapi kan keimanan dia, betapa dia kuatnya, kepedeannya menjadi seorang sebelah gue gitu. Dia bukan siapa-siapa, tiba-tiba besok-besok ketemu sama orang, Mas, fotoin dong, gitu. Misalnya disuruh-suruh kayak gitu. Kan ada laki yang merasa misalnya, kok jadi gue nih gitu? Jadi siapa gue emangnya, lu katanya gue jongosnya dia misalnya gitu. Mohon maaf lihat amatin, saya pakai kata-kata yang lebih kasar. Kan itu menyakitkan gitu. Kalau dia nggak siap. Jadi belum ada yang siap menjadi pasang. Itu kan hal kecil, tapi bisa menjadi besar gitu maksud saya. Nah jadi saya nggak mau gambling untuk sesuatu yang akan membuat saya merana besok dan deja vu ke dalam kehidupan saya berikutnya gitu. Nah oleh karena itu hal prinsip menurut saya. Bukan masalah, oh gila ya dia tuh matre banget. Hello, bayar listrik pakai uang sayang. Saya kesini naik taksi juga pakai duit kan, bukan pakai cinta I love you, I miss you gitu maksud saya. Nah nggak bisa gitu. Jadi so this is realistisnya begitu. Hal yang tidak realistis yang goibnya tentu saya berdoa kepada Allah. Siapapun yang terbaik menurut Allah itu yang akan saya pertemukan dan dipertemukan dengan saya. Gitu. Menurut saya sih itu. Jadi lebih ke arah hal yang kayak gitu. Kalau laki-laki nggak pede, ya ngapain gue lanjutin kalau dia nyajar udah nggak pede untuk ketemu gue gitu. Sesimpel itu gitu. Jadi apakah Desi tinggi kriterianya? Nggak juga. Yang mau, ayo siapa aja boleh dikenalin. Nah mau dikenalin aja mereka nggak berani. Oh itu sering kejadian Teh? Sering. Beneran. Teteh. Yang pede itu justru yang double dan yang triple. Maksudnya? Maksudnya meminta saya untuk menjadi istri kedua atau menjadi istri ketiga.
And then you don't want it. I didn't say I don't want. I don't know, seperti yang dirimu bilang. Saya bilang nggak mau. Saya pengennya jadi dokter, tiba-tiba saya jadi artis. Yes. Saya nggak mau jadi politikus, tiba-tiba saya dihadirkan jadi politikus. Begitu juga dalam urusan perkawinan. Saya nggak mau sekarang bilang, sorry ya, gue nggak mau ya jadi bini kedua, bini ketiga. Tentunya Allah bilang, hello Desi, ini yang terbaik menurut lo. Takut juga saya. Makanya. Walaupun yang ketiga. Iya betul. Nggak ini benar nih? Iya benar. Misalnya emang jodohnya Teteh istri ketiga. Saya nggak mau nantang. Oke. Oleh karena itu, saya sekarang dengan usia saya yang udah 49 tahun, buat saya adalah yang paling baik yang saya lakukan adalah pertama, alhamdulillah ya Rob, bersyukur ada orang yang masih mau saya. Oke. Walaupun mungkin tidak sesuai keinginan saya pengennya yang duda ya Rob. Tapi ternyata yang ada di depan mata saya yang double sama yang triple. Ya udah saya alhamdulillahin, syukurin kan. Masih ada yang mau. Masih bagus loh, masih ada yang mau umur 49 gitu kan. Nah, taruh 49 bentuknya begini, secakep ini. Kue kali bentuknya begini. Iya, kecuali 49 udah begini jalannya ya. Enggak dong, bener dong Teh. Nah, my point is, ya udah sekarang berarti saya hanya tinggal berdoa, ya Allah kalau memang di antara yang ada di depan mata saya ini yang tadi saya bilang saya sih pengennya yang duda tapi ternyata nggak ada gitu ya. Ya udah pasti ada yang ketinggalan kan nanti. Gitu. Kalau Allah bilang, "Oh Des, ternyata kamu jadi istri ketiga, takdirnya Des." Ya udah, gue jalanin aja, toh sama juga seperti yang kemarin saya jalanin, tetap tidak merusak, tidak tidak melanggar syariat Islam gitu menurut saya. Dan tentu tetap dalam kotak koridor syariat ya. Oke. Berarti 18 tahun being a single mom, being a fighter, apa itu rasanya Teh? Honestly, ada masa-masa di mana saya merasa lelah. Iya dong. 18 years single fighter. Semuanya Teteh kerjaan sendiri. Merasa lelahnya tuh switch mode being a father and also at the same time I should be being a mother. Peran itulah yang kemudian harus saya mainkan di dalam kehidupan saya bersama Nashwa. Apa saya ya alhamdulillahnya hikmahnya berarti saya terlatih untuk beradaptasi cepat gitu ya dengan kondisi apapun. Mungkin kalau Allah takdirkan saya bertemu dengan laki-laki yang menjadi imam saya, menjadi suami saya, apapun itu kriterianya ya Allah, walaupun saya mikir ya, kebayang nggak hebohnya kayak apa ya kalau saya jadi istri kedua atau jadi istri ketiga. Heboh banget. Beritanya buah. Heboh. Siapa cowoknya? Siapa lakinya gitu kan? Astagfirullah, itu juga jadi pikiran gitu. Makanya saya cuma bisa doa, karena saya nggak mau mikir, dan mikir mah manusia terbatas. Saya cuma bisa doa. Berserah lah ya. Nah, oleh karena itu saya merasa bahwa, aduh besok kalau ada imam berarti kebiasaan saya mengambil keputusan sendiri, kebiasaan saya switch mode dari laki menjadi perempuan, dari sisi maskulin menjadi sisi feminin yang lebih dominan, itu juga harus beradaptasi. Ntar lakinya nggak berasa gue butuhin gimana? Kamu udah ini udah? Kamu udah ngerjain udah? Kamu udah? Saya udah beresin semua mas. Tiba-tiba dia langsung. Jadi lu butuh gue gak sih gitu ntar gitu kan? PR lagi kan? Iya. Nggak, iya. Tapi aku tuh pertama kali ketemu Teteh, aku shock sih. Tadinya aku tuh menganggap Teteh, Desi Ratnasari gitu ya, keren gitu. Begitu aku lihat actingnya Teteh tuh, kenapa? Aku shock lah aku. Shock kenapa? Shock karena kamu? Enggak, maksud aku kayak anjir keren banget sih. Masya Allah. Nggak bener Teh. Emang jam terbang tuh nggak bohong. Ini kayak tipu-tipu apa gimana nih? Ini nggak beres. Aku tuh tadi yang main Teh Desi, oke, legend gitu ya. Tapi begitu di set tuh Teteh tuh bisa dan Teteh tuh nggak sombong ya. Masa sih? Nggak, kadang Teteh tuh ngajarin. Nah bisa, ayo pede. Mas gue kayak gokil sih. Masa sih? Alhamdulillah. Dan Teteh tuh aktris lagi sebenarnya. Itu Teteh gokil banget loh. Masa sih? Iya, aku tuh kadang sambil di depan ngerokok ngeliatin Teteh aja. Keren banget. Duh, ini pujian anakku nih. Aduh, Masya Allah. Meleleh, ibunya meleleh. Nggak tahu nggak, keren banget. Soalnya kan aku nggak pernah ngeliat Teteh ya. Nggak pernah ngeliat Teteh main film. Kan emang kita beda generasi, sorry aku muda ya. Soalnya dia tuh pemain film banget. Ya gue tau lah, gue tua gitu maksudnya. Pas aku ngeliat set kayak, anjir gokil sih. Ini baru aktris gitu. Jadi aku makin tertantang. Ada ibu lah di situ, juga ada ibu. Teteh, Eyang Widiawati, Indrawar, si Om Indro. Jadi kayak wow, gua embat ilmunya. Keren, tapi Teteh keren. Oke, Teh, tapi ini mungkin udah mau terakhir Teteh. Oke, berarti kalau misalnya menjadi anggota DPR and then Teteh comeback tiba-tiba, itu kenapa? Kok tiba-tiba abis dari politikus, udah oke, balik lagi aja jadi Ertong gitu? Ada temanku waktu itu bilang gini, Des, gaji DPR kurang ya?
Tapi kurang nggak? Maaf. Tapi kurang? Cukup lah. Ya kalau lifestyle kamu jadi artis ya kurang lah. Oke. Tapi kan itu dia, nenek saya juga mengajarkan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, dimanapun itu kamu menjadi siapa, ya harus menyesuaikan dong dengan aturan-aturannya. Artinya, kehidupan saya totally saya robah disesuaikan dengan keadaan gaji saya. Kalaupun misalnya Onat melihat, wih, Tete pakai ini, itu sisa-sisa kejayaan artis ya. Itu sisa kejayaan tenda biru kan? Gitu ya. Terus jadi menurut saya yang terpenting ketika saya kembali itu adalah seduction-nya atau godaannya adalah film Buya Hamka. Buya Hamka. Tentu itu bermakna banget bagi saya untuk comeback gitu ya. Ya comeback nggak ece-ece dong, harus sesuatu gitu. Ya. Walaupun saya di situ scene-nya cuman 8 scene, lalu kemudian saya jadi ibu Buya Hamka kecil gitu kan. Terus kemudian sempat ketemu juga dengan Buya Hamka besar. But it has a meaning deeply gitu buat saya menjadi bagian kecil dari sebuah film tokoh besar, tokoh nasional gitu. Dan yang dikagumi oleh masyarakat kita, dan tidak hanya masyarakat kita, tapi Muslim di seluruh dunia juga menghargai beliau. Nah oleh karena itu, makanya saya rela comeback. Comeback tuh ya? Saya berani comeback, kenapa? Karena syutingnya cuma 4 hari. Berarti kan tidak mengganggu tugas saya sebagai anggota DPR. Saya pilih waktu itu weekend aja ya, saya bilang gitu, karena kalau weekend nggak ada apa-apa. Terus apalagi kalau masa reses setelah saya ketemu orang di Sukabumi, tugas saya selesai di Sukabumi, saya waktu itu kan di Sumatera ya, di Danau Maninjau saya syutingnya. So I'm fine gitu di Padang, jadi bisa selesai. Itu memberi dampak refreshing and balancing buat saya. Dimana satu periode 5 tahun saya bertemu dengan ya dunia politik yang memang berbeda dengan dunia entertainment. Kemudian saya kembali lagi. It's like finally I got my sanctuary gitu. Kayak gitulah kurang lebih perasaan saya. Apalagi kalau ketemu tukang make up ya. Langsung meriah ya. Sama wardrobe kan. Itu langsung gue cuman gini doang. Oh lucu ya gitu, seru. Kok beda kayak lagi di kantor DPR ya. Kok iya. Oh gitu Teh. Dan balancing. Jadi oleh karena itu kebetulan saya selalu di rumah produksi yang sama, memberikan kenyamanan dan pemahaman yang sama untuk jam kerja saya. Jadi ya udah, saya tuh tipe orang yang kalau udah kerja dengan satu PH nyaman, ya udah tipe setia lah. Nggak usah nyoba lagi gitu. Udah tahu kan honornya, jam kerja tahu kan, saya butuhnya apa tahu kan, gitu. Jadi udah nggak usah lagi bargaining yang membuat capek hati. Tapi kan si Buya Hamka tadi bilang ambil karena 4 hari. Kenapa keluarga Selamat mau sebulan lo syutingnya? Tapi kan syutingnya waktu itu nggak langsung sebulan terus. Ada 1 minggu. Tapi kan Onat pasti ngelihat saya pada saat saya syuting, saya juga Zoom meeting untuk kemudian saya ikut rapat DPR. Itu yang bikin aku makin amazed. Ini bukan manusia sih, super. Nggak, karena abis meeting, nggak bener-bener. Tete tuh paling jago nge-twist. Abis meeting Zoom, action, berubah orang. Langsung, iya bener. Gue kayak, wah ini baru aktris sih. Gue makin takut lah Teh. Iya kan gue kayak, gue salah main film sini. Gue harus jam. Ya Allah, salah main film. Apalagi yang menyesal dong. Ya enggak, bukan gue takut Teh. Mas gue ini kayak terlalu besar deh. Gue udah gak mau main film tuh Teh. Pas si Om Nova bilang, yang main ini, kayaknya jangan deh, gue takutnya gue kira Tete sombong, ya udah sombong. Terus, Om Indro alhasil? Emang sombong sih. Gue lempar loh. Enggak, gue pikir tuh tipikal senior yang kayak Tete, Eyang, Om Indro tuh yang kayak lama deh loh gitu loh. Walaupun ada ya dikit. Cuman emang aku gitu? Kayaknya enggak deh. Tete enggak. Kalau Tete malah suka bawa makanan ya. Dulu Tete ngasih apa ya? Tiap datang ke situ ngasih makanan tuh. Tahu, dia tuh, gue pengen ini dong, gue pengen ini. Tapi semua orang kayaknya lupa terus akan keinginannya dia. Gue bilang kesian amat nih anak gue ya, pengen sesuatu nggak terpenuhi. Iya, akhirnya aku dikasih apa sama Tete ya? Buah apa ya? Coba pikir-pikir, yang lebih tua aku masa aku ingat, kamu nggak ingat. Tete tuh ngasih aku buah. Karena itu everyday dia ngomongin. Kayaknya gue lagi pengen ini deh, Iya, makanya di situ Teh, aku meleleh. Inget loh, seorang legend apa sih Teh? Tapi aku lupa deh. Tete ngasih aku buah. Taruh ingetin gue buah itu apa ya? Ini jarang. Kiwi. Dan spesifik dia mintanya golden kiwi. Gue dikasih golden kiwi sama disirat Nasari. Gue bawa pulang nggak gue makan Teh. Gue simpen di kamar. Bekas Teh Desi gitu. Oke, Teh, this is the last question. Oke, setelah Tete ngalamin 20-30 film gitu, ada beda nggak Teh? Begitu Tete masuk lagi industri. Kalau aku tanya sama Om Indro sih katanya beda banget ya. Dulu katanya kalau salah dikit dikata-katain,
karena pitanya mahal gitu. True. Kalau sekarang lebih gampang dong buat senior kayak Teteh. Kedisiplinan dan komitmen kerja yang berbeda. Mohon maaf. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa generasi sekarang itu lebih jelek dibandingkan kami dulu. Jelek Teh. Karena karena lingkungan yang bisa berdampak terhadap berkurangnya kedisiplinan dan komitmen tadi, sehingga berdampak juga pada profesionalisme kerja dan penghargaan terhadap profesinya. Contoh. Ketika ini digital semua, yes, it's easy, right? Bisa salah, di-edit. hapus aja. Ini lu gampang kan? Habis itu gini-gini. Udahlah, nggak bayar kan? Beli aja tuh SIM card, apa disebutnya? Memory card yang kecil itu kan? Ya. Berapa sih? 200.000, let's say paling mahal berapa? 500.000, 1 juta ada? Tadi Teteh mau SIM card ya? Oh salah ya sih? Gue ya? Jadul banget gue ya. Teteh pakai kartu mentari nggak dulu? Jangan sedih. 015. Lu sebutin gue pakai pager. Sekarang pakai memory card itu bisa dilihat. Kalau zaman dulu Teh? Zaman dulu tuh enggak, benar-benar celluloid kan. Artinya semakin kita salah, semakin banyak, itu akan menjadi pembicaraan antar kru dan produksi. Oh, pada gosip. Jangan sama dia ya, ngabisin real. Gitu. Karena emang mahal ya? Produksi juga mahal bener. Karena nggak mau dong gitu kan. Nah itu akhirnya apa dampaknya terhadap kita pemain? Kita serius dalam reading, baca skrip, kita serius dalam blocking, kita serius dalam menghafal, kita serius dalam memahami semua perubahan-perubahan emosi lawan main. Nggak ada tuh zaman sekarang. Udah deh dia aja sendirian nih di sini abisin berapa halaman nih? Udah ada 10 scene sendiri di pojokan, pindah pojokan, ganti itu set, cek itu nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Semua harus ada hadir bersama teamwork. Kalau kamu syuting, kalau kemarin kita barengan syuting ada ya, tim kan nggak kamu sendirian gitu kan, semua harus hadir. Mana yang long shot kita barengan, group shot, mana yang 2 shot, mana yang 1 shot, dan itu dilakukan bersama. Itulah yang membuat kita menjadi blending as a family di dalam sebuah produksi. Tapi kalau sekarang, karena semua everything is instant, so dampaknya apa? Dampaknya adalah kemudahan yang pada akhirnya kita melecehkan profesi kita sendiri. Adalah kan sekarang kalau skrip di fax atau di WA aja kan, scene berapa besok, nggak tahu deh, nggak ada calling sheet kan. Kalau dulu ada calling sheet. Calling sheet nomor berapa? Ada buku yang kita terima kalau 26 episode akan kita terima jebret, tidak ada perubahan. Karena itu sudah melalui pre-production, di-ACC oleh produser dan sebagainya, dan sutradara dan pemain, udah reading, semuanya tidak ada perubahan. Jadi nggak ada yang di WA gitu. Berarti kita akan baca calling sheet besok berapa? Scene 1, scene 3, scene 10, dan scene 12. Eksterior dan interior. Harus baca. Supaya pas lagi latihan blocking, udah ngelotok, nggak ada lagi yang dipegang. Misalnya ada yang berdiri nih kamu, terus nanti ada skrip yang di bawah. Nggak ada. Nggak ada dulu. Siapa lu katanya gitu. Sekarang ada aku gitu dulu. Ini. Atau misalnya ada whiteboard, terus ditulisin ini, terus dia gini doang nih. Akhirnya gitu, nggak ada. Karena semua ucapan-ucapan verbal sebagai skrip itu harus diungkapkan dari hati dan pikiran kita udah lost gitu. Jadi kalau zaman sekarang kan, udahlah kata aja deh yang tadi aja gitu kan. Kalau sekarang dulu capek lu. Yang tadi bagus. Sutradara berkuasa raja. Kalau menurut saya melihat sekarang agak sedikit tidak setara ya. Sutradara tuh menjadi lebih takut kehilangan artisnya, karena artisnya lebih menjadi raja dan ratu karena dekat dengan produsernya daripada sutradaranya menurut saya. Tapi kalau dulu sutradara itu a leader. Artis itu lo siapa? Gue yang merintah lo gitu. Gitu ya Teh? Iya, jadi kita benar-benar wayang. Tapi mereka juga tapi golek ya wayangnya Teh? Enggak sih. Enggak ya? Gue sih golek kayaknya karena sudah ya. Itu bisa jadi wayang, tergantung wayang lo, wayang kulit atau wayang orang. Iya cenah. Soal maksa ya. Enggak, berarti dulu bener Teh. Sutradara itu ya udah king of the king. Kita sebagai wayangnya mainin. Oh, it's a different world ya. Dan tadi saya big reading nih, nggak big tuh. Ada yang nggak datang, ada yang nggak ini gitu. Nah kayak gitu. Tapi saya juga nggak bisa nyalahin. Yang terbaik adalah yang terbaik daripada kita saling menyalahkan orang lain dan situasi yang disalahkan. Akan lebih baik kalau kita mengintrospeksi diri. Sesungguhnya ketika kita ingin berbicara profesionalisme kerja, berarti di situ di dalamnya adalah kedisiplinan kerja dan sekaligus dengan komitmen tanggung jawab terhadap apapun yang akan kita lakukan sesuai dengan peran kita. Jadi bedanya banyak banget. Ya. Berarti gini loh, kalau Teteh udah ngalamin itu ya buat yang syuting sekarang. Alah, emang iya dong. Ya enggak lah juga lah. Justru kita ada challengingnya nggak? Teteh di sini Ratnasari 20 tahun yang lalu, begitu main film lagi, ada challenging nggak? Kan kadang kita beradaptasi. Oh, dunia jadi begini. Ya dong. Challengingnya adalah berusaha untuk memahami
anak-anak muda seperti dirimu dengan beragam gayanya, dengan beragam kebutuhannya, dengan beragam kelupaannya. Udah action masih lupa aja nih si bego. Udah gitu kemudian ya banyak lah. Tapi menurut saya itu adalah bagian tantangan di mana saya harus lebih dewasa untuk lebih memahami lawan main yang tentunya berbeda kultur, berbeda situasi kerja. Challenge yang paling utama menurut saya adalah mempertahankan profesionalisme kerja kita. Karena saya udah lama tinggalkan dunia acting, tentu itu challenge buat saya kembali lagi, tidak boleh hanya sekedar kembali tanpa menunjukkan kualitas yang terbaik. Itu tantangannya. Nggak, tapi Teteh emang keren sih. Mas aku kayak pas aku syuting sama Teteh, kayak Teteh itu give the best of the best version of you. Kalau aku ngerasa gitu ya. Makanya aku tuh sering nyolong ilmunya Teteh. Oh gini ya. Enggak, karena aku berpikir pas syuting take gitu ya. Ah ya udah gitu kan gue. Ngerti nggak Teh? Pas aku lihat Teteh kayak oh dia give the best of the best version of you. Jadi kayak wow nice. Kan dibayar. Iya sih. Cuma kan kadang kalau orang soto ya, udahlah ntar juga bisa di-cut apa gitu loh. Pas aku lihat Teteh Om Indro kayak oke, ini bener nih gitu. Aku sih banyak nyuri ilmu dari Teteh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, last question lagi deh. Kayaknya three last question I think. Oke deh. As a politician, how was the politik now? And then apa yang belum kesampaian di politik? Kalau ngomongin film udah deh, megang. Apa yang Teteh di in your thought yang kayak aduh gue pengennya begini lagi gitu, kok nggak bisa gitu? Apa ada yang salah apa? I don't know. Kalau bicara soal salah benar, politik itu tidak ada salah yang benar. Yang ada adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk memenangkan kepentingan masyarakat umum di antara kepentingan golongan yang kemudian hadir sebagai pilar demokrasi di dalam politik. Jangan sampai pilar-pilar demokrasi ini kemudian memiliki kepentingan yang bisa mengalahkan kepentingan masyarakat. Itu yang nggak boleh, yang harus dijaga. Is it hard? Very hard. Very hard, right? Very hard. Very hard. So that's why kembali lagi kepada your intention. Dirimu mau menjadi politician untuk apa? Nah ini tentu yang harus kita ingatkan di antara para politisi kita. Saya tidak bilang bahwa saya lebih hebat ya. Teteh yang kayak aku pengen jadi politisi, gue juga nggak tahu motifnya apa ya. Gue nggak ngerti kalau Teteh. Saya memanfaatkan ilmu yang saya punya, which is sudah ilmu psikologi. Salah satu yang alhamdulillah saya perjuangkan adalah saya pengusul RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi yang saat ini sedang dibahas, insya Allah akan selesai. Itu menurut saya itu adalah bukti bahwa saya ingin memanfaatkan ilmu saya di dalam dunia politik. Salah satunya bisa menghasilkan sebuah legislasi ataupun kebijakan undang-undang. Itu yang pertama. Mohon doanya ya, semoga within 1 week kita masih ada pembahasan. Semoga Allah mudahkan doanya, mohon doanya supaya bisa di-approve untuk menjadi bill yang akan berlaku di Indonesia. Itu yang pertama. Yang keduanya tentu yang terpenting sekali adalah bahwa dalam setiap aspek pengawasan, dalam setiap aspek kinerja pemerintah yang saya selalu masukkan adalah aspek psikologis, analisa psikologis yang saya sampaikan, which is itu adalah background ilmu saya. Itu yang saya lakukan juga di dalam pekerjaan saya. Dan yang terpenting sekali menurut saya adalah intensi paling utama saya ingin menjadikan diri saya sebagai manusia yang bermanfaat bagi orang lain melalui ilmu saya, melalui apapun yang saya bawa, program-program pemerintah ke daerah pemilihan saya, Sukabumi dan kabupaten kota, itu untuk masyarakat bisa menikmatinya gitu, melalui fasilitas yang saya punya dan kewenangan yang saya punya. Itu aja intensi saya, bahwa apakah zaman sekarang ini politik kita baik dan tidak baik, semua leader pasti membawa ciri khas yang bisa membuat situasi berbeda dari era yang satu ke era yang lainnya. Tinggal bagaimana kita yang menjadi bagian politik itu untuk bisa terus mengarahkan kepada hal-hal yang terbaik dan memberi kebaikan dan kemanfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat, bukan bagi golongan tertentu. Itu tugas berat. What a politician. Thank you ya Teh ya. Welcome. Terima kasih banyak. Teteh Desi. Bye. Thank you. Assalamualaikum.